malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan malam hari ini kita memasuki sesi yang ke-6 dari topik mencapai kesucian. Topik yang terakhir malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragih. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali duduk diam di bawah kaki-Mu, belajar kebenaran-Mu. Biarlah kami gunakan sebaik-baiknya untuk kami menyerap apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Berkati Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparan materi, biarlah kami sama-sama belajar apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung aja silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Saya akan memulai pemaparan kita untuk sesi terakhir tentang mencapai kesucian. Terima kasih Pak David untuk kesempatannya. Saya share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, pada malam hari ini saya membawakan 3 tema. Yang pertama, kesucian dalam transformasi. Yang kedua, kesucian dalam logika rohani. Dan yang ketiga, menjaga hati. Kita akan masuk dalam pemaparan yang pertama, yaitu kesucian dalam transformasi. Transformasi atau yang sama dengan pembaharuan pikiran adalah proses di mana seseorang mengalami cara berpikir yang diubah sehingga seluruh gaya hidupnya diubahkan pula. Jadi transformasi itu adalah perubahan pola berpikir seseorang. Jadi dalam hal ini cara berpikir seseorang menentukan perilakunya, maka perlu ada sebuah perubahan. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang kelima, dikatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaanmu yang terdapat dalam Kristus. Jadi kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi menaruh pikiran dan perasaan Kristus berarti mengubah cara berpikir kita untuk mengalami pembaharuan berpikir. Jadi menaruh pikiran dalam perasaan Kristus berarti mengubah cara berpikir kita ini supaya apa? Supaya kita mengalami pembaharuan pikiran kita. Jadi itulah yang dikatakan transformasi, bahwa adanya pembaharuan di dalam pikiran kita. Kata transformasi berasal dari kata bahasa Inggrisnya transformation, yang artinya berubah secara penuh. Jadi bukan berubah hanya setengah-setengah, hanya berubah yang tidak serius, tetapi perubahan secara sepenuhnya. Biasanya dengan tampilan lebih maju, berkembang, atau berguna. Dalam Alkitab Perjanjian Baru terdapat kata memiliki pengertian perubahan pikiran, yaitu metamorfoste. Dan hal ini tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, bahwa kata metamorfo berarti berubah. Jadi perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan akal budi kita, atau perubahan pikiran kita, perubahan kecerdasan kita, perubahan pengertian kita, dan juga perubahan akan kesadaran kita. Itulah yang dimaksud dengan metamorfoho, yang berarti berubah. Kata metamorfoho dalam 2 Korintus 3 ayat 18 menunjukkan perubahan tingkah laku. Tingkah laku dari orang berdosa menjadi seperti Allah.
dari kodrat dosa kepada mengenakan kodrat ilahi. Jadi perubahan kodrat ilahi yang dimaksud di sini bukan mengubah seseorang itu menjadi hal yang baik saja secara moral, tetapi bagaimana supaya mencapai kesucian Tuhan. Tetapi seringkali orang hanya sampai kepada perubahan, oh yang penting saya berbuat baik, yang penting saya bermoral baik. Nah, banyak orang hanya sampai di situ saja. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan menginginkan untuk kita sampai mencapai kesucian Allah. Untuk kita mencapai kesucian Tuhan. Jadi itu tidak bisa dikurang-kurangi. Karena bagaimanapun itu harus kita perjuangkan untuk mencapai kesucian tadi. Jadi bukan hanya kita bermoral baik, orang berkata oh kita baik. Nah, bukan hanya sampai di situ, tapi sampai kita mencapai kesucian Tuhan. Proses perubahan pikiran juga menghasilkan kehidupan yang mengerti kehendak Allah. Jadi harus bisa inilah sampai proses perubahan tadi itu, pembaruan pikiran itu, di mana kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi tanpa adanya proses pembaharuan pikiran, banyak orang tidak mengerti kehendak Allah tentang apa yang baik, karena bisa baik menurut manusia, tapi belum tentu baik menurut Allah. Nah, jadi yang kita capai itu adalah baik dalam pemandangan Allah. Jadi bukan baik yang menurut manusia. Jadi dalam hal ini betapa pentingnya pembaharuan pikiran, karena pikiran itu berperan penting dalam kehidupan kita. Jadi pikiran itu berperan penting dalam kehidupan kita karena pikiran menciptakan dan menentukan standar hidup kita. Kita bawa kemana hidup kita. Jadi itu dari pikiran kita. Karena pada umumnya manusia itu ingin mencapai apa yang diingini oleh manusia sekitarnya. Jadi ini yang diingini oleh manusia. Sehingga manusia lebih fokus, lebih terpikir terhadap apa yang diingini oleh manusia sekitarnya. Seperti mungkin harga diri, kehormatan. Nah, itu yang dicari oleh manusia yang tidak mau mengalami sebuah pembaharuan dalam pikiran. Jadi pikiran itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Pikiran itu sangat penting di dalam keselamatan kita. Kita bawa kemana pikiran kita ini? Merubah pola berpikir seseorang bukan sesuatu yang mudah, tetapi sangat sulit. Jadi ini membutuhkan waktu dan kerja keras. Jadi mengubah pola pikir kita yang sudah terbiasa ini, yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal dunia ini bukan hal yang gampang bagi kita mengubahnya, dan ini bukanlah membutuhkan waktu yang cepat, tapi waktu yang cukup lama. Jadi dan juga harus ada kerja keras, harus ada keseriusan kita untuk mengubah pola berpikir kata ini. Karena di dalam pikiran kita ini sudah penuh dengan ambisi-ambisi dunia, keinginan-keinginan dunia. Ya bukan berarti tadi kita nggak punya keinginan, tetapi segala apa yang menjadi keinginan kita itu kan harus sesuai dengan kehendak Allah. Tapi selama ini kan yang menjadi keinginan kita bagaimana menyenangkan diri kita sendiri, bukan keinginan yang menyenangkan Tuhan. Maka di sini perlu kerja keras, perlu waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyulap pikiran kita ini. Begitu kita minta, Tuhan ubah pikiranku. Nah, kemudian dengan sekejap pola pikiran kita langsung berubah. Tidak. Tetapi perubahan itu adalah terus-menerus secara berkesinambungan. Jadi bukan momentum yang sesaat, tetapi momentum yang sangat panjang. Nah, jadi untuk itu kita harus serius.
di dalam mengubah pola pikir kita, karena ini tidak mudah, tetapi ini sangat sulit bagi kita. Jadi perubahan pikiran membuka kesadaran, memberi pengertian, dan melahirkan persepsi-persepsi ilahi. Nah, jadi inilah yang menjadi pembaruan pikiran kita, itu akan membuka kesadaran kita. Maka Rasul Paulus menasihatkan bahwa orang percaya itu jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Nah, karena apa? Karena pikiran kita ini menjadi tempat berpijaknya iblis. Ini tempat berpijaknya iblis. Maka kita harus menjaga pikiran kita. Nah, ini dikatakan di sini, pikiran bisa menjadi tempat di mana iblis dapat memiliki akses atau jalan untuk menguasai kehidupan seseorang dan melaksanakan kehendaknya. Bila hal ini terjadi, maka kehendak Allah dijauhkan dan rencananya dihambat, bahkan digagalkan. Maka ini yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus, bahwa jangan sampai pikiran kita ini disesatkan oleh iblis. Seperti Hawa yang diperdaya oleh ular itu. Nah, maka disinilah kita harus menjaga pikiran kita ini, supaya pikiran kita ini jangan sampai dirasuki oleh hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Allah. Maka jangan memberikan kesempatan kepada iblis, karena pikiran kita ini tadi menjadi tempat berpijaknya. Jadi pikiran kita ini menjadi akses dari iblis untuk membuat kita melakukan kejahatan. Jadi arti memberi kesempatan kepada iblis di sini dalam bahasa teks aslinya adalah topon, yang artinya tempat, yaitu tempat berpijaknya iblis. Jadi untuk itu kita harus tetap menjaga pikiran kita. Memang ini nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Kadang kita dalam berdoa aja pun kadang-kadang sering pikiran kita itu mengembara, ya enggak. Kadang kalau berdoa itu butuh waktu 10 menit gitu baru bisa. Kadang-kadang pikiran itu bisa lari kemana-mana. Nah, untuk menyelewengkan pikiran kita supaya kita nggak fokus kepada Allah. Nah, itu memang ini yang seringkali menjadi panah si iblis untuk merusak pikiran kita, untuk menghalangi kita, untuk menjauhkan kita, untuk menggagalkan kita, untuk menghambat rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh main-main dengan pikiran kita ini. Jadi kita harus berjuang bagaimana membersihkan pikiran kita ini dari hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan. Nah, seperti contohnya dalam Alkitab adalah Petrus yang melarang Tuhan Yesus untuk dia ke Yerusalem. Nah, Petrus kan menyeret dia berkata, jangan itu terjadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa apa yang kamu pikirkan bukan pikiran Allah, tetapi pikiran manusia. Nah, itu yang sering terjadi bagi kita, bahwa yang kita pikirkan bukan pikiran Tuhan, tetapi pikiran manusia yang ada dalam pikiran kita ini. Maka hal itu yang perlu kita waspadai, jangan sampai yang di dalam pikiran kita ini hanyalah pikiran-pikiran yang bukan berdasarkan kehendak Allah. Sekarang kita masuk bagian kedua, kesucian dalam logika rohani. Nah, ini kan masalah logika ya Bapak Ibu. Kadang-kadang juga kan kalau logika kita bermain, orang tidak mempercayai akan Tuhan kalau sudah logika itu bermain. Nah, arti logika. Logika adalah pola dan landasan berpikir. Jadi logika, pola dan landasan berpikir. Sedangkan rohani artinya sesuatu yang memiliki nilai.
lebih dari hal-hal yang bersifat fana dari bumi ini. Logika rohani adalah pola pikir yang berbasis atau berlandaskan pada dunia yang akan datang. Itu logika rohani. Logika rohani ini dikemukakan Paulus dalam suratnya yang tertulis, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, kata memperhatikan dalam teks aslinya adalah skopounton, dari akar kata skopeo, yang artinya to head, memperhatikan secara serius, memikirkan dengan hati-hati dan respek, mengambil arah atau tujuan. Nah, jadi kalau secara logika dunia, orang memikirkan hal-hal yang kelihatan. Orang memikirkan hal-hal yang kelihatan. Nah, jadi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus memperhatikan yang tak kelihatan. Nah, kalau bermain logika manusia, bukan logika rohani, ini sulit akan diterima. Ya kan? Bagaimana kita bisa memperhatikan yang tak kelihatan? Bagaimana kita bisa memperhatikan yang tak kelihatan, yang tak pernah kita lihat? Nah, jadi kalau bermain logika manusia kita, ini nggak bisa kita terima. Tetapi kalau kita bermain dengan logika rohani, nah inilah yang sesungguhnya bahwa kita harus memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena kelihatan ini hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal. Nah, sementara yang tak kelihatan itulah yang kekal. Jadi Paulus memberi perhatian terhadap apa yang tidak kelihatan, tetapi secara logika ini adalah hal yang bodoh menurut manusia. Hal yang bodoh. Artinya bagaimana kita bisa mempercayai yang tak kelihatan? Ya kan? Nah, orang hanya mempercayai apa yang kelihatan. Karena landasan berpikir manusia pada umumnya bukanlah kepada kerajaan Tuhan. Itu landasan berpikirnya. Tetapi pada dunia ini, itu yang menjadi landasan pemikirannya, yaitu adalah hal-hal yang dunia ini. Nah, sehingga dia tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran secara logika rohani tadi. Seseorang yang memiliki logika rohani dan menolak logika duniawi adalah seseorang yang memiliki kualitas batiniah yang baik. Duniawi adalah segala sesuatu yang berorientasi pada kekayaan dunia. Kedagingan adalah segala sesuatu yang berorientasi kepada kepuasan nafsu rendah. Nah, jadi kalau logika rohani tadi menolak logika duniawi. Nah, kenapa? Karena seseorang memiliki kualitas manusia batinnya yang baik kalau dia menolak logika rohani tadi. Kenapa? Karena logika rohani berarti hal-hal yang bersangkut paut dengan roh. Itu logika rohani yang bersangkut paut dengan roh atau batinnya seseorang. Itu logika rohani. Jadi yang bersangkut paut dengan roh kita dan juga yang bersangkut paut dengan manusia batiniah kita. Jadi kalau anak Tuhan, kalau anak Tuhan harus rohani, kalau anak Tuhan itu harus rohani, maka anak Tuhan itu memiliki batiniah yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang rohani, maka kita harus memiliki batiniah yang baik di dalam hubungan dengan Tuhan. Terdapat beberapa ayat dalam Alkitab yang menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan sangat memperhatikan unsur batiniah manusia. Jadi ini yang diperhatikan oleh Tuhan, unsur manusia batiniah kita. Misalnya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, 1 Petrus 3 ayat yang ke-4, Mazmur 51 ayat yang ke-8. Oleh karenanya Allah menguji batin manusia lebih dari sikap lahiriahnya. Di dalam Mazmur 7 ayat 10,
Yeremia 17 ayat 10 dan Wahyu 2 ayat 23. Jadi inilah ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan manusia batiniah kita. Jadi bukan manusia lahiriah kita, tetapi yang diperhatikan adalah manusia batiniah kita. Maka manusia batiniah kita lah ini yang harus diperbaharui. Dalam suratnya, Paulus menasehatkan kepada jemaat di Filipi, yaitu di Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Dari tulisan ini kita temukan pula kebenaran bahwa susah payah Paulus dalam pelayanan bertujuan agar jemaat menjadi jemaat yang kudus, tak bernoda. Petrus menyebutkannya sebagai hak penuh masuk kerajaan Tuhan. Jadi kalau seseorang sudah sampai pada tingkat kedewasaan penuh, maka dia tidak bisa berbalik lagi. Dia tidak akan bisa berbalik lagi. Dia tidak akan mungkin lagi berbalik kepada hal-hal dunia. Jadi maka pada tahap ini seseorang anak Tuhan sudah memiliki logika rohani yang kuat dan seluruh tingkah lakunya diwarnai oleh logika tersebut. Menjadi anak-anak Allah bukan hanya sekedar status. Jadi kita bukan hanya sekedar status menjadi anak-anak Allah yang memiliki jaminan pemeliharaan, perlindungan dan berkatnya, tetapi bagaimana memiliki kodrat ilahi dengan berlogika rohani. Jadi bukan hanya kita berstatus sebagai anak Allah dan kita dalam perlindungan Tuhan, tetapi bagaimana kita memiliki kodrat ilahi. Nah, jadi inilah pada intinya kekristenan kita, bagaimana cara mengubah cara pandang kita ini untuk memandang hidup ini yang benar. Jadi dengan kita memandang cara hidup yang benar, maka itulah gaya hidup kita. Jadi kalau kita berlogika rohani yang benar, maka gaya hidup kita pun akan menjadi benar. Dan kita akan memiliki kodrat ilahi. Pembaharuan pikiran seperti inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini harus dialami setiap orang percaya. Tanpa pembaharuan pikiran ini, seorang tidak menjadi anak Tuhan yang benar. Bertalian dengan hal tersebut ada dua hal penting. Yang pertama, bagaimana pembaharuan pikiran ini terjadi dalam hidup seseorang. Kedua, bagaimana mengembangkan natur baru sebagai tindak lanjut atau follow up dari pembaharuan pikiran tersebut. Sekarang kita masuk di bagian ketiga, menjaga hati. Ya, ini sudah sering kita dengar tentang menjaga hati, juga baik dalam khotbah-khotbah yang disampaikan tentang menjaga hati. Tapi seringkali orang mengabaikan untuk menjaga hati. Jadi pada umumnya orang itu tidak menjaga hati, tetapi berusaha menjaga apa yang dia miliki. Itu yang dilakukan. Jadi pada umumnya orang itu hanya berusaha menjaga apa yang dia miliki, seperti menjaga hartanya, menjaga keluarganya, menjaga nama baiknya, menjaga kedudukannya, menjaga karirnya, menjaga kesehatannya. Nah, mungkin ini bukan hal yang salah ya. Ya, ini ada benarnya, tetapi bukan itu yang menjadi fokus utama kita, sehingga kita mengabaikan hal yang utama. Jadi banyak orang berusaha menjaga nama baiknya. Nama baiknya dia jaga sampai habis-habisan. Sampai bahkan ada pun orang membunuh hanya menjaga nama baiknya. Nah, padahal ada hal yang harus kita jaga lebih penting, yaitu adalah hati kita. Maka di sini milik kita yang paling berharga tersebut adalah hati. Mengapa hati kita adalah milik yang paling berharga? Sesuai dengan firman Tuhan, hati manusia adalah sumber segala perbuatan.
bagaimana keadaan hatinya, itulah keadaan moral dan kepribadian orang tersebut. Jadi bagaimana keadaan moralnya, bagaimana kepribadiannya, itulah hatinya. Jadi nggak bisa kita bilang orang itu mulutnya kasar, mulutnya jahat, lantas kita bilang, oh hatinya baik. Karena kalau hati yang baik itu, pasti apa yang keluar dari mulutnya juga adalah hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang membangun orang, bukan mematikan karakter orang. Jadi nggak mungkin orang memiliki hati yang baik itu kata-katanya jahat, tapi orang yang memiliki hati yang jahat pasti juga itu akan keluar dari mulutnya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu. Jadi bukan Tuhan yang menjaga hati kita, tapi kita yang menjaga hati kita. Jadi jangan kita berdoa, Tuhan jagalah hatiku. Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa kitalah yang menjaga hati kita ini. Jadi bukan Tuhan yang menjaga hati kita, tapi kita yang menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini yang terdapat dalam Amsal 23. Jadi banyak orang tidak menjaga hatinya. Jadi seperti tadi hanya menjaga hartanya, miliknya, tapi hatinya tidak dijaga. Hati dalam arti rohani berbicara mengenai rohaniah yang tidak kelihatan. Nah, kalau berbicara mengenai hati, maka itulah diri orang itu. Wataknya, sifatnya, dan karakternya. Jadi kalau sudah berbicara tentang hati, karena pusatnya itu adalah hati, maka itulah wataknya yang sesungguhnya. Jadi nggak bisa kalau kita bilang tadi, oh dia baik, padahal kita lihat karakternya tidak baik, kata-katanya, sikapnya, tingkah lakunya, kita bilang oh hatinya itu baik. Nah, jadi dari hati yang baik itu pasti karakter seseorang pun, watak seseorang pun, sifat seseorang itu pun pasti akan baik. Hati memancarkan kehidupan, artinya bahwa hati manusia akan menentukan keadaan seluruh diri orang itu dan orang-orang di sekitarnya. Dan hati manusia menggerakkan seseorang melakukan segala sesuatu dalam hidup, sehingga berakibat kepada diri sendiri dan lingkungannya. Jadi hati itu akan menggerakkan seseorang melakukan sesuatu, dan itu akan bisa merugikan kita juga kalau kita tidak menjaga hati kita kepada hal-hal yang baik tadi, akan bisa merugikan kita dan juga merugikan orang yang di sekitar kita. Akan merugikan orang di sekitar kita. Coba kalau hati kita jahat, ya kan? Hati kita jahat, maka kita juga jahat kepada orang. Maka apa? Maka kita pun rugi dan orang pun juga rugi. Nah, itulah tadi bahwa hati kita inilah yang menentukan seluruh keadaan kita. Jadi hati kita ini yang menentukan seluruh keadaan kita dan juga orang-orang yang di sekitar kita. Hati adalah milik kita yang berharga. Sebab hati menentukan keadaan manusia baik di dunia maupun di surga. Tuhan memberi kebebasan bagi setiap orang untuk mengatur hatinya. Jadi kita harus berhati-hati karena Tuhan memberikan hak kebebasan bagi kita untuk apa yang kita isi hati kita ini. Jadi Tuhan tidak memaksa kita, tapi Tuhan memberi kebebasan untuk apa yang kita isi dalam hati kita ini. Jadi untuk itu kita harus perlu berhati-hati. Kita harus perlu waspada. Karena apa? Karena iblis bisa mempengaruhi hati kita ini. Nah, iblis bisa merasuki hati kita ini. Sehingga kadang hati kita ini penuh kebencian, penuh dendam, iri hati, ketidaksukaan sama orang. Nah, itu kan dari hati kita.
Nah, jadi untuk itu kita harus mewaspadai hati kita. Jadi yang bisa tahu hati kita itu adalah kita sendiri dan juga Tuhan. Ya, jadi hati ini sangat licik loh. Hati ini bisa bermain, ya enggak? Kadang-kadang kita bisa, halo, apa kabar? Padahal itu bukan dari ketulusan hati. Kita juga bisa berkata, wah kamu hari ini baik loh, kamu hari ini cantik loh. Padahal sebenarnya itu bukan dari hati yang tulus. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati karena apa? Karena ini hati kita ini akan menentukan kita apakah keadaan hati kita ini di dunia ini maupun di surga nanti, ini yang menentukan. Nah, jadi untuk itu kita harus menjaga hati kita, jangan kita bermain-main dengan hati kita. Cara yang terbaik menjaga hati adalah menyerahkan hati kepada Tuhan. Menyerahkan hati kepada Tuhan berarti menjadikan Tuhan tujuan hidup. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan kerajaannya. Nah, untuk itu kita harus menyerahkan hati kita ini kepada Tuhan. Tetapi ingat tadi yang menjaga itu tetap hati kita ini tetap kita yang menjaga. Kita harus tetap waspada. Tetapi bagaimana cara menjaga hati tadi itu kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, menyerahkan hati kepada Tuhan berarti menjadikan Tuhan itu menjadi tujuan hidup kita. Yang artinya bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tujuannya untuk Tuhan semua, untuk kerajaan Tuhan. Jadi bukan untuk kesenangan kita, bukan ambisi kita, bukan kemauan kita, dan bukan kehendak kita. Nah, oleh karena itu kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi menyerahkan hati kepada Tuhan itu yang artinya bahwa hati kita ini juga harus diisi oleh kebenaran Tuhan. Harus diisi oleh kebenaran Tuhan. Jangan diisi kepada hal-hal yang dunia pikir, hal-hal yang dunia lakukan. Ya kan? Nah, kenapa orang kadang-kadang bisa benci sampai berakar-akar, benci sampai berlarut-larut? Karena apa? Karena dia membiarkan hatinya itu gitu loh. Dia nggak mau keluar dari situ. Ya kan, dia nggak mau keluar. Dan dia nggak mau menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dia bertahan dengan hal itu. Maka kan banyak orang susah mengampuni. Dia nyaman dengan hal keadaan itu. Maka di sini dikatakan tadi, kalau kita mau menjaga hati kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dan menyerahkan hati kepada Tuhan berarti menjadikan Tuhan itu tujuan hidup kita. Ya jadi nggak ada menyimpan lagi yang namanya dendam, yang namanya kebencian, iri hati, nggak ada lagi. Tapi kalau bukan Tuhan yang menjadi tujuan hidup kita, maka hati kita ini penuh dengan hal-hal itu tadi. Ya kan, penuh dengan hal kebencian, dendam, ketidaksukaan, ya kan. Orang maju pun kita nggak suka, ya kan. Hati kita penuh dengan kebusukan. Nah, ini yang perlu kita harus kita koreksi setiap harinya. Apakah hati kita ini sudah hati yang kita tujukan kepada Tuhan? Karena tadi hati ini sangat licik, ya kan? Hati kita ini sangat licik. Kita bisa bermain dengan hati kita, bisa bermain dengan hati kita. Kita bisa kelihatan dengan kita baik, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Maka untuk itu kita harus hati-hati dengan hati kita ini. Paulus mengajarkan kepada kita agar tujuan hidup kita Tuhan. Di Filipi 1 ayat 21, kalau Tuhan menjadi fokus kita, tentu kita menjadikan Tuhan sebagai objek pujian dan penyembahan. Jadi kalau Tuhan yang menjadi tujuan hidup kita tadi, maka hati kita ini pun pasti kita akan bersihkan dari hal-hal yang namanya kejahatan. Sekecil apapun itu, kita harus pasti berusaha membersihkannya. Supaya apa? Supaya hati kita ini hanyalah dipenuhi oleh kebenaran. Supaya hati kita ini adalah menjadi objek pujian. Supaya hati kita ini adalah menjadi penyembahan. Jadi jangan hanya mulut kita ini mengatakan bahwa Tuhan baik, kita menyembah Tuhan, tetapi hati kita penuh dengan kejahatan. Maka hal seperti itu tidak akan berkenan bagi Tuhan.
Maka di sini Paulus mengajarkan bahwa tujuan hidup kita adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjadi tujuan hidup kita, Tuhan menjadi fokus hidup kita, maka kita akan berusaha untuk membersihkan hati kita ini dari hal-hal yang namanya kejahatan. Orang yang menjaga hati pasti berusaha membuang karakter buruk di dalam dirinya. Ini di dalam Efesus 4 ayat 27 sampai 32 menasihati kita agar membuang semua cara hidup yang lama. Ini nanti dibaca di Efesus 4 ayat 27 sampai 32. Berbicara mengenai orang yang terhilang, bukan hanya orang tersebut tidak ke gereja. Nah, kadang kita kan banyak orang kita lihat, wah dia nggak ke gereja, dia ini sudah terhilang, ya kan? Nah jadi, tetapi hatinya telah diserahkan kepada dunia, itu adalah orang-orang yang terhilang. Orang itu bisa ada di dalam gereja, orang itu juga bisa melayani Tuhan, tapi hatinya penuh dengan ambisi dunia. Jadi bukan hanya orang-orang yang di luar sana yang tidak ke gereja yang terhilang, orang-orang di dalam gereja pun bisa terhilang kalau hatinya tadi dipenuhi dengan segala keinginannya, segala ambisinya. Nah, itu juga bisa terhilang. Berkenaan dengan hal ini, Yohanes dalam suratnya berkata, kalau seseorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang tersebut. Nah, itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kemudian dalam surat Yakobus, orang yang mengasihi dunia berarti menjadikan dirinya musuh Allah. Ia tidak setia, ia selingkuh. Itu di dalam Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Jadi seperti kisah di dalam Alkitab tentang si bungsu dan yang si sulung itu kan orang yang terhilang ya. Di mana si bungsu kan yang terhilang. Nah, tetapi bapaknya tidak mencari dia walaupun dia hilang. Padahal buat dia itu sangat gampang sekali mencari itu ya. Tapi karena apa? Karena bapaknya menginginkan hatinya. Jadi bukan hanya manusia lahiriahnya saja yang datang, tapi si bapak menginginkan hatinya. Nah, maka kita lihat anaknya yang sendiri yang datang dan si bapak tidak mencarinya. Nah, begitu juga dengan kita bahwa yang Tuhan mau itu adalah hati kita. Bagaimana hati kita ini kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan hal-hal lahiriah kita ini, tetapi adalah hal-hal batiniah kita, yaitu adalah hati kita. Ini yang terakhir, Alkitab menubuatkan bahwa dunia akhir zaman di mana kita hidup hari ini keadaannya semakin jahat, ya kan? Ini akan bisa mempengaruhi hati kita. Keadaan dunia yang semakin jahat ini akan juga bisa merusak hati kita. Nah, kasih kebanyakan orang semakin tawar. Jadi kalau hatinya dipenuhi oleh hal-hal dunia, hal-hal kejahatan, maka kasihnya pun semakin tawar. Itu tertulis dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12. Sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif. Maka untuk itu kita harus menghindari permusuhan, walaupun seorang memusuhi kita. Nah, jadi kita harus memasukkan hal-hal yang positif dalam hati kita. Jadi jangan hal-hal yang tadi kebencian, dendam, ya kan, iri hati, ketidaksukaan sama orang. Jangan sampai itu yang memenuhi hati kita. Ya walaupun mungkin ada orang yang memusuhi kita, orang yang tidak suka dengan kita, berarti kita tidak harus membalas itu, tetapi bagaimana hati kita bisa menerima, hati kita bisa mengampuni. Dan inilah yang diingini oleh Tuhan. Maka tadi dikatakan, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus waspada dengan hati kita harus jaga hati kita, supaya hati kita ini tidak dipenuhi oleh hal-hal yang jahat.
Seperti saya bilang tadi, hati kita ini licik, ya kan? Kita bisa baik di depan orang, kita bisa manis bicara di depan orang, kita bisa senyum di depan orang, ya kan? Bisa kita pintar, kita bisa hebat, kita bisa cerdas, bisa semuanya. Tapi yang paling utama adalah hati kita ini. Nah, ini yang perlu. Maka hati ini jaga, jangan juga sampai kita tersesat. Maka disinilah perlu pengajaran firman Tuhan yang benar, pengajaran dari gereja yang benar. Kenapa? Karena bisa juga pengajaran-pengajaran dari gereja bisa menyesatkan hati, ya kan? Bisa menyesatkan hati. Maka dalam hal ini pengajaran firman Tuhan yang disampaikan itu juga harus firman yang benar-benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Kalau tidak, juga hati kita bisa menjadi jahat. Nah, jadi inilah yang bisa saya paparkan di dalam 3 materi ini, yaitu tadi kesucian dalam transformasi, kesucian dalam logika rohani, dan juga menjaga hati. Karena ketiga semua ini adalah mendukung kita untuk mencapai kesucian Allah. Untuk mencapai kesucian Allah. Jadi kalau kita sudah tadi merubah pikiran, merubah logika kita menjadi logika rohani dan menjaga hati kita, maka kita akan bisa mencapai kesucian Allah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparan materi. Kita sudah belajar ada 3 topik malam hari ini. Tentu ini bukan hal yang mudah ya. Karena sifatnya batinnya tentu hanya kita yang tahu dengan Tuhan gitu ya. Orang hanya bisa menduga-duga gitu ya. Seringkali kita diingatkan ya bahwa hati kita tuh seringkali menipu kita gitu. Merasa sudah jadi orang baik, merasa sudah benar gitu, padahal belum. Makanya kita harus sering-sering berkaca kepada firman Tuhan, bercermin maksudnya kepada firman Tuhan dan minta konfirmasi dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya apa bagian dalam diri kita yang masih meleset, yang masih hamartia. Nah, ini mengerikan sekali. Karena merasa sudah benar, apalagi punya posisi jabatan kerohanian ya seperti saya ini gitu. Merasa sudah benar. Padahal belum tentu. Nah, itu harus dibenahi sedikit harus dibenahi terus. Oke, baik. Ya kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran kami malam hari ini. Satu hal yang indah ketika kami mendapatkan pencerahan terus lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, karena kami tahu tanpa bantuan dan pertolongan Roh Kudus, usaha kami sia-sia. Pengetahuan kami hanya mengisi otak semata-mata, tetapi hati tetap kosong. Namun biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami berubah karakter kami, pola pikir kami, semuanya Tuhan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri pertemuan kami malam hari ini. Kami mau beristirahat. Mari Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Selamat malam. Tuhan berkati. Pak James. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam Bu Remi. Terima kasih. Terima kasih Bu Remi, Pak James, Pak David. Ya, malam. Mari. Bye.